Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pet Abang Doer. Sebenarnya video ini sudah banyak ya saya terangkan di video-video yang lain. Cuma banyak dari kalian yang terus bertanya tentang hal ini. Jadi saya bikinkan videonya khusus untuk membahas mengenai kenapa indukan hamster memakan anaknya. Dan apa aja yang menyebabkan indukan hamster memakan anaknya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut. Indukan hamster teman-teman banyak faktornya ketika dia harus memakan anaknya teman-teman. Faktor yang pertama yaitu karena dia stres baru pertama melahirkan teman-teman. Jadi di tempat saya juga sering terjadi kenapa indukan hamster memakan anaknya, karena indukannya muda teman-teman atau baru pertama kali melahirkan. Jadi misalkan hamster kayak ini, hamster winter white, dia usia indukan itu sekitaran 3 bulan. Tapi 3 bulan itu memasuki waktu kawin ya teman-teman. Waktu kawin untuk si hamster winter white, bukan mempunyai anak teman-teman. Jadi si indukan itu bakalan stres kalau misalkan dia melahirkan di usia 3 bulan atau di bawahnya teman-teman. Jadi lebih baik kalian ketika mempunyai winter white dan Campbell itu diusahakan setelah usia 3 bulan baru digabungkan antara jantan dan betina untuk menghindari faktor yang pertama itu teman-teman, atau faktor yang menyebabkan baby blues atau stres mempunyai anak yang pertama teman-teman. Terus faktor yang kedua adalah stres karena diawasi oleh kalian teman-teman. Jadi biasanya ya, kalian ketika mempunyai hamster yang baru melahirkan itu biasanya kalian liatin terus. Liatin sehari 3 kali, 4 kali, bahkan lebih. Bahkan mungkin kalian standby di tempat hamster itu teman-teman. Itu bisa menyebabkan juga hamsternya stres teman-teman. Karena yang ditakutkan hamster itu adalah ancaman untuk anak mereka. Jadi daripada anaknya terancam, jadi si induk memakan anaknya teman-teman. Jadi kalian selalu awasin yang membuat indukan hamster stres. Faktor ketiga yaitu kurangnya gizi dan protein teman-teman. Jadi jangan sampai di tempat hamsternya itu kekurangan makan teman-teman. Ketika hamster itu makan terus makanannya habis, dia mau nggak mau memakan anaknya teman-teman, supaya kebutuhan gizi dan proteinnya itu terpenuhi teman-teman. Jadi ketika seperti ini kan anaknya masih kecil-kecil tuh, hamster kalian jangan sampai kekurangan makan teman-teman. Itu bisa berakibat fatal teman-teman untuk si anakan hamster, karena bisa memakan anaknya sendiri karena faktor tadi itu, faktor kekurangan gizi dan protein atau faktor kehabisan makanan di dalam kandang teman-teman. Terus faktor yang selanjutnya yaitu faktor keempat adalah kalian ganti serbuknya. Ini serbuknya nih, kalian ganti. Jadi kalian harus mengganti serbuk kayu ketika usia anakan hamsternya ini masuki usia 2 minggu teman-teman. Jadi ketika ini sekitaran masih seminggu, jadi belum bisa saya ganti. Kalian bisa lihat itu serbuknya itu kotor banget teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, nah serbuknya ini kotor banget. Tapi saya tidak ganti karena yang ditakutkan si indukan bakalan stres ketika diganti serbuk kayunya teman-teman. Yang ini juga sama teman-teman. Ini kalian bisa lihat kotornya serbuknya itu, tapi saya belum ganti. Biasanya saya ganti ketika usianya sudah memasuki 2 minggu anaknya teman-teman. Kalau misalkan ada waktu, kita ganti ketika hamsternya itu kita ambil teman-teman, atau kita sapi, atau bahasa bagusnya kita panen. Jadi ketika hamsternya kita panen baru kita ganti serbuknya teman-teman. Terus faktor yang kelima yaitu ini teman-teman. Untuk jenis winter white sebenarnya tidak ada masalah untuk masalah yang kelima ini ya. Cuma untuk jenis Syrian itu sangat bermasalah teman-teman, karena indukan Syrian itu mengganggu indukan betina yang sedang menyusui. Jadi dengan kata lain atau cara satu-satunya si indukan betina ini bisa
jantannya ataupun makan si anaknya ini teman-teman. Itu jalan satu-satunya. Kemarin saya sempat juga yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, indukannya malah yang mati, indukan jantannya. Jadi si anakannya itu aman teman-teman. Itu faktor yang kelima yang mempengaruhi anaknya itu dimakan oleh indukan hamster teman-teman. Terus faktor yang keenam itu adalah dari indukannya sendiri teman-teman. Kayak misalkan seperti ini indukannya ukurannya sangat kecil ya teman-teman. Jadi misalkan dia melahirkan 9 atau 8 ekor, dia akan memakan sebagian teman-teman. Sebagian atau mungkin bisa disisakan cuma 2 atau 3 ekor. Karena si induknya cuma mampu merawat sekitar 2 sampai 3 ekor teman-teman. Jadi faktor yang tadi itu si indukan tidak bisa merawat anakannya lebih dari yang dia inginkan teman-teman. Kayak misalkan ini ada 5 ekor. Jadi dia cuma bisa merawat 5 ekor. Walaupun sebenarnya si indukan ini mempunyai banyak puting ya teman-teman. Saya tidak perhatikan berapa banyaknya. Jadi indukannya ini cuma bisa merawat sebagian ataupun cuma berapa ekor aja yang dia sanggup untuk urus teman-teman. Jadi yang lainnya itu dimakan oleh induknya. Terus faktor yang ketujuh teman-teman. Faktor yang ketujuh adalah si anakan itu sudah cacat teman-teman. Jadi cacat di sini dalam artian itu anaknya bisa gampang sakit ataupun cacat di bagian kaki atau di kelakuannya teman-teman. Kalau di kelakuannya kayak semacam backflip. Jadi si hamster itu membalikan atau membanting badannya teman-teman. Itu termasuk jenis cacat teman-teman. Jadi usia segini pun atau usia 2 minggu, saya pernah di usia 2 minggu si hamster sudah lancar makan dan sudah besar juga, tetap dimakan induknya teman-teman. Karena itu mungkin gedenya itu bakalan sakit-sakitan ataupun cacat teman-teman, supaya tidak menyusahkan si indukannya dan tidak menyusahkan juga si pemeliharanya teman-teman. Jadi jalan satu-satunya atau yang dilakukan induknya adalah memakan anaknya teman-teman. Terus faktor yang terakhir atau faktor yang ke-8 adalah si anakan ini, yang ini tersentuh oleh tangan teman-teman. Makanya kalau misalkan saya panen atau misalkan yang ini sudah gede terus mempunyai anak lagi, saya tidak berani memegang yang anaknya yang masih merah teman-teman, karena penciuman asing teman-teman di dalam tubuh anaknya. Jadi dengan kata lain si hamster itu memakan anaknya karena bau anaknya itu bau manusia teman-teman. Jadi itu bisa mengancam si bayi hamster. Dan untuk cara menanggulanginya, kalian jangan apa-apakan teman-teman. Kalian cukup ngasih makan pagi dan sore dan jangan dilihat terus-terusan supaya tidak stres, dan diganti serbuk kayunya ketika usia anakannya 2 minggu teman-teman. Ini kalian bisa lihat kan? Ini serbuknya ini kotor banget ini. Kotor banget. Oke, untuk kalian yang baru bergabung dengan Pet Abang Doer, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian penonton setia Pet Abang Doer, terima kasih. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, tinggalkan dislike aja, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.